Seorang ibu dalam lingkungan keluarga tentu memiliki peran sebagai penata pertama dan utama dalam mengisi dan membekali nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan semua anak dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Lebih-lebih dalam menjaga sang buah hati dan keluarga pada ranah kesehatan. Seperti kian masifnya penyebaran COVID-19 yang seolah virus berdampingan dengan kita. Oleh karena itulah peran penting seorang ibu sangat dibutuhkan demi keluarga tetap sehat dengan peduli kasihnya menjaga keluarga agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia membuat kita harus saling bekerja sama, saling berkontribusi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat termasuk tokoh agama. Dan pemirsa, kita akan berbincang lebih jauh mengenai bagaimana peran tokoh agama untuk ikut memberantas penyebaran COVID-19 di Indonesia dalam ragam cerita. Seragam cerita malam hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, Ibu Hajah Siti Mafrohatin Nikmah. Ibu Siti ini akan menjelaskan bagaimana kiprah dan peran tokoh agama khususnya untuk turut memberantas mata rantai penyebaran COVID-19 sebagai tokoh muslimat Banyuwangi. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio kami. Iya Mbak Gebi, terima kasih. Sama-sama. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ibu, kita nanti akan berbincang banyak sekali mengenai tokoh muslimat, tokoh agama nanti yang akan juga pasti berkontribusi banyak di tengah-tengah pandemi ini, mulai dari kegiatannya juga. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin bisa diberitahu dulu ke pemirsa Ibu mengenai muslimat ini kegiatannya apa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Mafrohatin Nikmah, biasa dipanggil Bu Nikmah. Kebetulan saya pembina sekarang di Fatayat NU Kabupaten Banyuwangi, sekaligus juga pengurus muslimat di bidang pendidikan. Kami wakil YPM NU Nabawi yang membawai TPP dan TK Muslimat di Banyuwangi. Mungkin kegiatannya yang bisa digambarkan banyak ya. untuk muslimatnya apa saja Bu? Ya, kegiatan kita kajian hari Ya. ini kita berdoa dengan jalan khatmil Quran, memohon kepada Allah agar bagaimana pandemi ini segera berakhir. Ya, betul. Dan banyak seperti kita ketahui hari ini banyak nyawa yang harus meninggalkan kita semua. Betul. Entah itu keluarga, entah itu rekan, handai tolan, sehingga kita pengen pandemi ini bagaimana ikhtiar tidak hanya secara lahir tapi ikhtiar juga secara batin, yaitu bagaimana kita memohon kepada Allah dengan jalan kita riyadhah kita, antara lain istilah kita itu ngalap berkah Al-Quran. Iya, betul. Cukup banyak ya Bu ya kegiatannya sebenarnya. Untuk anggota muslimat sendiri itu siapa saja? Mungkin dari usia, tingkatan usianya mungkin ada batasankah? Ya, biasanya kita ini di NU ini ada, kalau masih remaja, pelajar, itu ada IPP NU. Kemudian untuk yang mama-mama muda itu ada Fatayat NU. Kalau untuk yang sudah tidak ada pengkaderan lagi itu di muslimat. Berarti yang muslimat ini sudah senior-senior isinya ya Bu ya. Yeah. Yang baru-baru ini bisa bergabung di IPPNU. Yeah. Kalau yang untuk mama-mama muda itu ada di Fatayat gitu. Fatayat NU. Kalau kegiatannya sendiri biasanya muslimat ini mengadakan kajian di mana? Kita karena ini pandemi, Betul. sementara ini kita ngajinya pakai daring, Zoom. Yeah. Untuk ikhtiar yang kali ini kita lakukan sebenarnya tidak hanya ngaji untuk yang terbaru, yang beberapa waktu lalu kita juga
bagaimana kita melakukan peduli lingkungan, artinya pembagian hand sanitizer, pembagian masker, pembagian sembako, juga bersih-bersih lingkungan, pemberian alat-alat kebersihan dan sebagainya, dan termasuk desinfeksi ya, Iya. penyemprotan, ya, dan pembagian hand sanitizer. Kalau sebelum pandemi biasanya kajiannya dilakukan di mana, Bu? Kita biasanya ada kegiatan-kegiatan yang mingguan. Dari masing-masing ada ranting, ada PAC, ada ada di tingkatan cabang. Jadi masing-masing punya program sendiri. Mereka sudah ada koordinatornya sendiri ya, Bu ya, untuk melakukan kegiatan ini. Betul. Berarti ada kajian rutin, pasti ada kajian rutin. Oke. Masuk tadi sudah digambarkan cukup banyak gambaran kegiatan, sedikit gambaran kegiatannya. Kali ini kita masuk ke berhubungan dengan topik pandemi. Pasti pandemi ini kegiatannya banyak sekali yang tertunda, betul Bu? Kegiatan mungkin yang sudah direncanakan tapi harus gagal karena pandemi itu ada apa saja, Bu? Ya, kita ketahui bersama bahwa salah satu kegiatan yang bisa untuk mencegah pandemi ini memarak dan semakin merajalela, ini antara lain adalah bagaimana kita memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, dan rajin mencuci tangan. Nah ini kita memaklumi itu. Jadi protokol kesehatan yang ketat ini adalah bagian dari kegiatan yang harus wajib kita lakukan, karena kita ingin bersama-sama pandemi ini segera berakhir. Betul. Tapi untuk kegiatan sendiri yang mungkin sempat gagal, adakah Bu? Ada. Contohnya apa saja? Contoh yang kemarin kita lakukan, sebenarnya kita ini mau mengadakan lomba sholawat ya kemarin di El Royal, sehingga terpaksa harus mundur karena padahal kita sudah dari masing-masing kecamatan kita sudah lomba Zoom, tapi ternyata begitu kita maunya nanti itu modelnya satu grup maju terus nanti pulang, ternyata tidak diperkenankan, sehingga ya akhirnya kita sebagai bentuk partisipasi solidaritas kita ya, terus akhirnya ya terpaksa ya sudah kita meskipun kita sudah cari tempat yang paling aman kan, di hotel aman. Betul. Bisa kendaraan bisa lalu lalang, nantinya antara keluar masuk ini kita batasi betul, karena di satu kecamatan hanya satu. Sudah kita jaga seperti itu. Tapi ternyata dan sudah pesan, sudah DP. Ya terpaksa kemarin beberapa kamar panitia ya terpaksa kita simpen yang yang lainnya kita pakai. Tapi tidak akan gagal. Ya mudah-mudahan harapan kami ini bagian dari ikhtiar kita sebenarnya. Betul. Sholawat ini kan kita bagaimana kita ngalap syafaatnya Kanjeng Nabi agar pandemi ini berakhir lah, biar lebih semangat, biar kita nggak di rumah saja. Akhirnya kita buat lomba sholawat dengan jalan pakai Zoom. Setelah itu niatnya mau offline, ternyata pandemi ini membatasi sekali ya Bu ya. Sudah kerja keras untuk mengupayakan supaya ini bisa bertemu tatap muka, penjurian juga dilakukan tatap muka, akhirnya harus diundur dulu. Betul, Mbak. Kira-kira kapan Bu kalau ini diundurnya? Ya kita harus mentaati apa yang sudah disampaikan. Menunggu keputusan pemerintah. Kita kan bagian dari warga negara yang baik, tentu saja ya harus taat terhadap aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, dan kita harus mendukung Mbak Gebi. Karena apa yang kita lakukan hari ini termasuk bagian dari ikhtiar. Nantinya ini bisa berakhir apa tidak, kita iri tentu saja dengan Amerika, tentu saja iri dengan Brunei Darussalam tetangga kita, dengan Italia yang sudah lepas masker nonton bola bebas. Kita di sini masih harus bermasker kemana-mana ini dan harus menjaga jarak. Iya benar. Katanya teman-teman, ini kalau di kamar ini kumpul dengan suami istri, begitu kita keluar harus jaga jarak. Benar-benar harus mentaati, saking patuhnya terhadap peraturan pemerintah. Berarti untuk menyiasati segala kegiatannya ini dilakukan dengan daring ya Bu ya? Dilakukan dengan Zoom. Semua kegiatannya
berdasarkan Zoom sekarang Ibu? Ya, kecuali kalau kegiatan yang kita rutinan untuk yatiman, mungkin kita datang dari rumah ke rumah ya. Oh, Door seperti to itu, door, mengunjungi ya. door to door ya Bu ya, kunjungan ini kan kunjungan. Mau tidak mau kepedulian sosial hari ini kan kita tumbuhkan dengan cara berbagi. Banyak orang yang kehilangan mata pencaharian, Betul banyak sekali. orang yang Betul. ya menurun mungkin pendapatannya karena Benar. harus banyak yang WFH juga, Iya. kemudian pembatasan sehingga banyak yang akhirnya berdiam di rumah. Nah, ini salah satunya kita sebagai bentuk empati kita juga berbagi kasih sayang dengan jalan membagikan sembako. Ada kegiatan bagi-bagi sembako ya Bu ya, ini pandemi ini. Berarti untuk kegiatan muslimat sendiri sebenarnya ini dilakukan untuk terbuka untuk masyarakat umum atau hanya di lingkup organisasi saja? Kalau pemberiannya contohnya itu kita ya kalau untuk ngaji biasanya kita kan lingkungan keluarga kita. Organisasi ya Bu ya, untuk keluarga saja. Organisasi ya. Tapi mungkin untuk kajian-kajian umum lainnya bisa diikuti semua masyarakat ya Bu ya? Sementara ini kita masih kondisi seperti Masih ini ya. off dulu. Jadi ngajinya ya pakai Zoom itu kita. Sudah di Zoom ya Bu ya. Itu kalau di Zoom semuanya boleh ikut. Ya. Semua kalangan masyarakat boleh ikut. Ya. Biasanya kalau Zoom sendiri ada waktu rutin kah? Ada bunyainya yang kita minta tolong Oh, ya. isi ya. Setiap minggu kah Bu? Atau Ya. ada? Ya, sementara ini kita ini biasanya ada kegiatan yang tadi saya sampaikan, ada Ya. rutinan mingguan, ada bulanan, ada selapanan. Ini sudah diatur sama koordinator masing-masing ya Bu ya untuk melaksanakan itu. Lalu lebih serius lagi untuk kontribusinya sendiri di tengah pandemi ini pasti kan mendatangkan banyak, sebenarnya mengumpulkan banyak umat, banyak masyarakat untuk kontribusi dari anggota-anggota muslimat sendiri membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apa saja yang sudah dilakukan? Ya, yang tadi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, kita ini sukarela ya, dari donatur ya, dari teman-teman sendiri. Jadi menyentuh temati teman-teman sendiri bagaimana untuk berbagi, Membagikan alat-alat kesehatan ya, Bu sudah ya. kita lakukan. Untuk sosialisasi seperti pemberian edukasi harus menerapkan 3M itu pernah dilakukan juga Bu? Oh, sudah. Terus Sering dilakukan? Sosialisasi terus kita lakukan. Jadi ya ini cuman memang membangun tingkat kesadaran ini ya. Betul. Ya. Yang lumayan susah. Ya, ada yang masih tidak percaya juga bahwa corona ini tidak ada, adanya Mbok Rona. Aduh, ini sambil ngelawak. Ya, ini kalau sudah sakit baru percaya. Baru percaya. Ya, Kalau kalau di sosialisasi begini masih belum, dibilangnya bohong. Terkadang masih tidak percaya juga ini Mbak Devi. Berarti ini tanggapan masyarakat ya Bu ya? Ya. Tanggapan masyarakat ini ada yang negatif dan positif. Mungkin kalau negatifnya barusan kayak ditolak, sosialisasinya ditolak karena tidak percaya adanya virus corona ini. Tapi yang untuk respon positif juga banyak ya Bu ya? Oh, Yang banyak. nurut juga banyak. Jadi sering kali kita sampaikan bahwa kita ini orang yang berpendidikan. Betul. Itu kalau ingin ilmunya manfaat ya bagaimana mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Artinya bahwa kita ini sudah dapat ilmunya bahwa penularan apalagi yang varian Delta ini kan 2-5 detik. Betul. Berpapasan gitu aja sudah bisa ketularan. langsung tertular. Makanya ini perlu penguatan, pencerahan terus menerus. Jadi ya kita juga makanya kita berdoa ngalap barakahnya Quran, bahasa kami itu mudah-mudahan dengan mukjizat Al-Quran ini bisa memberikan kesadaran dan menjaga, Amin. melindungi. Amin. Karena Al-Quran ini juga asyifa sekaligus menjadi obat untuk Amin. mengusir Corona. mengusir coro. Coro ini kalau coro mungkin pemirsa yang belum tahu, coro itu kecoa. Ada tambahannya. Nah, ini capek ya Bu ya. Pandemi ini akhirnya lumayan menguras tenaga daripada biasanya berarti. Ya tentu saja, tapi kan kita ini bagaimana berdamai akhirnya kan Iya. begitu. Artinya bahwa ini harus ujian dari Allah yang harus kita lalui. Ada apa, bagaimana kita untuk semakin dekat kepada Allah. Bahwa satu hal yang harus digarisbawahi bahwa
dari sini kita akhirnya sadar bahwa setiap saat ajal itu mengintai kita. Iya, iya. Jadi itu harus diingat, sehingga bagaimana kita untuk semakin dekat kepada Allah, bagaimana kita ini harus mencari bekal sebanyak mungkin, banyak berbagi kebaikan, banyak berbagi kasih sayang. Jadi makanya kita jangan sampai menjadi orang yang rugi, sampai Allah itu kan bersumpah demi waktu kan. Iya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi bagaimana kita untuk melakukan amal soleh, kesolehan sosial, termasuk berbagi kasih sayang, membagikan masker, membagikan hand sanitizer, ya saling melengkapi lah. Jadi saling menyayangi, saling menasehati, saling tolong menolong. Ini Quran yang berbicara. Iya. Sehingga kenapa kalau kita mampu melaksanakan, kenapa tidak kita lakukan? Nah, saatnya untuk hari ini, bahwa kita ini ibarat mau masuk ke hotel bintang 5 butuh bekal. Betul. Dan kenapa kita tidak berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan berbagi kasih sayang ini? Iya, jadi pandemi ini juga sebenarnya kalau mau dilihat dari sisi positifnya, ini bisa meningkatkan kesadaran untuk membantu sesama, juga nabung pahala ya Bu ya, untuk kesempatan buat kita untuk berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan. Karena mungkin kalau tidak ada kejadian ini, masyarakat akan berjalan sendiri-sendiri seperti biasanya, kurang peka dengan lingkungannya. Ya, betul. Ya, kalau ini sudah sosialisasi dilakukan, ada pembagian sembako juga tadi, terus ada pembagian alat-alat kesehatan seperti hand sanitizer, masker. Berarti ini adakah sinergi bersama para tokoh agama lain? Ya, tentu saja ya. Jadi kita ada di forum kerukunan umat beragama. Iya. Kemudian yang paling penting kita ini sebagai muslimah, kita ini punya tanggung jawab keluarga, Mbak Gevi. Bagaimana memberikan pencerahan dan penguatan kepada keluarga. Ini anak-anak kita jangan sampai keluar rumah tanpa masker. Bagaimana kita ini di rumah tetap kesadaran bahwa an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan ini adalah bagian dari iman. Sehingga bagaimana sebelum masuk rumah harus cuci tangan, harus rajin 1 jam paling tidak itu harus rajin pakai hand sanitizer, sehingga tetap jaga jarak. Kalau nggak penting sekali nggak perlu keluar. Artinya kan ini tetap ibu ini harus punya tanggung jawab lebih, karena juga ini ibu ini kan kadang-kadang ya jadi menteri kesehatan, jadi menteri keuangan, menteri pendidikan, sudah jadi lengkap menjadi satu, menjadi seorang ibu ini segala menteri. Jadi staf kementerian itu ada di sosok ibu. Betul. Jadi tanggung jawabnya lebih besar sebenarnya. Kenapa? Karena keluarga ini adalah miniatur sebuah negara. Kalau keluarga kita lemah, otomatis negara kita akan menjadi lemah, kan begitu. Betul. Nanti kalau tadi sinergi komunikasi terus dijalankan bersama para pemuka agama lainnya ya Bu ya. Oh iya. Itu bertemu secara langsung atau biasanya daring untuk sekarang ini? Ya untuk sementara ini otomatis kan tidak boleh ada kegiatan. Banyaknya daring ya Bu ya. Hari ini PPKM darurat. Iya betul. Darurat ini. Sudah masuk PPKM darurat, semakin ketat lagi. Kemarin sudah sedikit longgar sebenarnya ya Bu ya. Ternyata varian baru COVID-19 ini dikabarkan masuk dan akhirnya melonjak lagi kasus COVID-19-nya. Sebenarnya banyak variabel. Betul. Banyak variabel. Kita tidak bisa hanya karena masuknya varian baru saja. Ya. Jadi orang divaksin merasa sudah mendapatkan kesaktian. Padahal kan ini masih tetap harus waspada dan tetap harus hati-hati, karena kan pada saat daya tahan tubuh turun itu kans untuk kena lagi itu masih ada. Kemudian ya masih dengan adanya orang mengalami kejenuhan ya. Iya betul. Ya itu kok disuruh maskeran kesana kemari, nggak boleh kesana kemari, makan harus bawa, akhirnya kejenuhan. Dan pada saat kejenuhan orang akhirnya mulai mengalami titik jenuh, akhirnya keluar, akhirnya serampangan, akhirnya sudah mulai melawan aturan-aturan yang yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Dan ini yang akhirnya kita sudah melihat sendiri bagaimana di seluruh Indonesia hari ini, terutama di Jawa Bali ini melonjaknya luar biasa. Betul.
memang ini pengaruh juga ya Bu ya, dampak psikologis dari setiap orang juga akhirnya berpengaruh untuk orang itu terjangkit sebenarnya. Karena kalau mungkin kayak tadi yang dijelaskan, ketika dia sudah merasa jenuh atau sudah divaksin dan merasa sehat akhirnya keluar, kita tidak tahu kalau dia sebenarnya juga masih ada peluang untuk tertular. Nah, ini kalau menyinggung vaksinasi, ini vaksinasi ini sosialisasi yang sampai sekarang paling rumit dilakukan. Sudah pernah bertemu dengan orang yang diberikan sosialisasi untuk ikut vaksin tapi tidak mau, Bu? Sudah bertemu orang seperti itu kah? Ada. Sudah Pernah. Jadi ya ini harus pelan-pelan kita sampaikan, karena memang bukan hanya masalah divaksin, sakit disuntik itu loh katanya takut. Jadi lari. Nah, kalau enggak harus digujeri, apa ya? dipegang. Berarti sudah ketemu orang-orangnya seperti itu ya, Bu? Iya, ada saja ya, tapi tetap harus kita sampaikan bahwa ini bagian dari untuk meningkatkan antibodi tubuh, sehingga nanti seandainya penyakit itu datang itu kita sudah punya lebih kuat. Ternyata sudah bertemu dengan orang-orang yang susah untuk ikut vaksin ini. Berarti PR-nya untuk approach, untuk lebih merayu itu lebih besar ya Bu ya, kalau orangnya juga takut sebenarnya. Ya betul. Jadi kita ini bagaimana memberikan pencerahan, penguatan, ini kan butuh ketelatenan, betul, butuh kesabaran, dan ya yang jelas ya kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah Allah kan. Amin. Supaya mau divaksin dan mau nurut aturan pemerintah sebenarnya ini. Kalau untuk kendala-kendalanya sendiri Bu, mungkin kendala secara teknis saat ingin menyosialisasikan untuk protokol kesehatan ini apa saja yang sudah pernah ditemui di lapangan? Kita ada media sosial ya. Oke. Ya, kita bikin meme-meme, kita pakai medsos, kita selain kita setiap kali pertemuan itu keliling ya, kita di 25 kecamatan itu menyampaikan bahayanya COVID-19 ini. Dan karena saya juga alumni jadi pengalaman saya sendiri dia memang beda-beda setiap orang ya, jadi enggak sama. Kalau waktu itu yang saya rasakan panas selama 7 hari, jadi sehingga dikiranya kita ini sakit tipes. Nah ternyata anak saya yang di Jogja telepon nangis, pokoknya minta saya harus swab PCR waktu itu. Terus ya ternyata kena. Padahal sudah betul keluar kota pakai face shield, pakai sarung tangan sampai diketawain. Ya, sudah nurut protokol kesehatan masih saja. Iya, pakai double masker. Ini contoh ya Bu ya, mungkin nanti dari Ibu juga bisa mencontohkan sendiri ya Bu ya. Memang saat kondisi tubuh turun waktu itu, betul, memang kondisi tubuh mungkin turun, kecapean, terus banyak yang harus dikerjakan, sehingga saat itulah mungkin drop, akhirnya kena ya Bu ya. Padahal sudah mengikuti protokol kesehatan, kemana-mana sudah sedia hand sanitizer, tapi masih saja. Jadi itu juga contoh untuk masyarakat lain supaya tidak bandel, supaya tidak bandel untuk nurut mematuhi protokol kesehatan ini ya Bu ya. Oke, kalau misal tadi sudah menanyakan mengenai sinergi dengan tokoh agama, pasti tokoh agama lainnya pasti sudah dilakukan. Untuk bersama pemerintah sendiri, sudah ada kegiatan apa saja yang sejauh ini sudah dilakukan? Oh ya, kemarin itu kita keliling dengan program sekrupisasi, kita menggandeng dinas kesehatan untuk menangani masalah stunting. Oke. Ada masalah stunting juga ya Bu ya, untuk bersama. Terus bagaimana kita juga ada kegiatan untuk memberikan vitamin penambah darah kepada santri-santri perempuan, karena ternyata banyak santri perempuan yang sering anemia gitu, sehingga kegiatan itu sekaligus memberikan pencerahan bagaimana untuk menjaga kesehatan mereka sehingga tidak sampai anemia. Pemberian alat kesehatan untuk bukan alat, obat dan vitamin, tapi untuk yang fokus ke COVID sendiri sudah ada juga kegiatan? Kemarin sudah kita lakukan, yang kemarin itu sekalian kita acara
kan waktu itu kan sudah new normal. Iya, betul. Kita tetap pakai prokes ya, tetap 1 meter jaraknya ya, tetap terutama kepada pimpinan ketua-ketua ranting kita undang untuk memberikan penjelasan itu. Sudah ini ya Bu ya, kegiatannya sudah cukup banyak untuk menyosialisasikan sebenarnya kepada masyarakat. Iya, Jadi ini balik ke masyarakatnya sendiri. Iya, kita karena ya siapa yang akan memberikan penguatan kepada para kaum perempuan kalau bukan kita perempuan itu sendiri. Betul. Iya. Ini sekaligus suntikan semangat, suntikan sugesti juga ya Bu ya untuk orang-orang di luar sana supaya tetap semangat walaupun masih pandemi. Ya tentu saja, karena ini bagian dari tugas dan kewajiban kita bersama untuk yaitu tadi saling mengingatkan. Betul. Saling menyayangi. Bagian dari untuk berbagi kebahagiaan ini ya, Benar. ya ini cara kita. Kalau dari sepanjang perjalanan banyaknya kegiatan sosialisasi yang dilakukan, bertemu dengan karakter orang yang berbeda-beda, ada cerita yang cukup mengharukan nggak untuk Bu Nikmah sendiri? Ya, dengan terjun langsung kepada masyarakat, tentu saja banyak hal yang akhirnya menjadi catatan. Betapa banyak orang yang nasibnya kurang beruntung, ada yang sudah tidak punya keluarga karena kita terjun ke masyarakat, akhirnya tahu ada yang sakit tapi belum tertangani dengan baik, ada yang kondisi ekonominya memang harus mendapatkan perhatian dan support orang lain, sehingga ini mengetuk tanggung jawab kita sebagai seorang muslimah. Iya. Untuk kedepannya apa yang ingin dilakukan Bu? Kan sekarang apalagi PPKM ini lumayan ketat lagi aturannya, tapi ada rencana lain ke depan untuk ikut juga terjun ke masyarakat menyosialisasikan ini? Ya, yang jelas sebentar lagi Lebaran Idul Adha. Betul. Kita akan menyembelih korban, insya Allah kita akan baksos. Itu akan nanti bersamaan dengan kegiatan baksos ya Bu ya? Ya, cuman kita tetap memakai prokes, nanti kita Ya. tetap taat apa yang diarahkan oleh pemerintah seperti apa, ya kita taati karena kita nggak mau ada lagi korban yang berjatuhan. Betul. Untuk balik lagi ke tanggapan masyarakat tadi, ada yang pernah secara langsung protes ke Ibu belum? Protes masalah apa ini? Protes ya, mungkin dia tidak percaya dengan virus ini atau tidak mau diberitahu. Sudah ada yang pernah yang secara langsung? Pasti, Oh ada. ya. Ada ternyata ya Bu ya? Pasti ada, ya. Tapi ya sambil guyon biasanya Iya. itu. Jadi masih menganggap ya seperti yang rame di medsos lah ini. Ternyata memang benar-benar bertemu dengan orang itu ya Bu ya, secara langsung Ya, dia menyampaikan betul. mungkin ketidakpercayaannya atau tidak mau divaksin, termasuk tidak mau divaksin karena Ya, hari ini termasuk tidak mau menjaga protokol kesehatan, tidak mau pakai masker. Jadi masih dengan ketemu orang bersalaman, masih berkerumun-kerumun. Ini ya masih banyak. Jadi lagi-lagi bahwa tanggung jawab bersama bahwa COVID ini nggak akan pernah pergi kalau kita ternyata masih kesadaran ini masih belum ada. Jadi ini pada kesempatan kali ini kami minta kepada pemirsa sekaligus teman-teman yang ada di studio, ayolah kita sama-sama jaga protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir, dan tentu saja kita ikhtiar saling mendoakan agar penyakit ini segera dicabut oleh Allah sehingga kita bisa kembali normal. Amin. itu amin. Itu pesan untuk masyarakat di luar sana ya Bu ya, untuk tetap menjaga diri sendiri, setidaknya bisa menjaga diri sendiri. Untuk harapan Ibu sendiri terkait tindakan pemerintah ke depannya, mungkin ada yang masih belum pas atau ada yang kurang Bu, harapannya Ya, untuk pemerintah saya sendiri? kira pemerintah sudah sangat luar biasa. Jadi cuman ini ya bagaimana yang paling penting itu justru kita ini kesadaran masyarakat ini. Ayolah bersama-sama ini karena kita ini
kepingin, saya yakin nggak ada yang nggak kepingin, semuanya kepingin. Akal sehat kita di mana? Kalau kita ini nggak pengen sehat itu di mana? Iya, betul. Pasti semua pengen sehat, kan Betul. gitu. Tetapi kalau tidak ada upaya dari masing-masing anggota masyarakat, tidak saling menguatkan, tidak saling memberikan pencerahan, ternyata masih ada yang masih banyak, bukan ada, masih banyak yang kemana-mana tidak pakai masker, masih tidak mengindahkan, masih meremehkan. Nah ini yang akhirnya pemerintah akan selamanya kewalahan, kelabakan. Jadi anggaran pun terbatas tentunya ya. Iya, Jadi betul. ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, ayolah bersama-sama, kita ini harus, kita bisa menjadi kuat kalau kita bersama-sama. Tapi kalau kita sendirian, kita nggak akan pernah bisa mengatasi masalah ini, kan gitu. Jadi ayo bersama-sama agar penyakit ini, pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa kembali normal. Kan rindu juga ya bisa jalan-jalan bareng-bareng, rame-rame, Tanpa menggunakan tanpa bawa tanpa masker. ada perasaan was-was. Oh Iya. nanti aku ketularan. Oh aku nanti tiba-tiba sakit. Karena prosesnya kan cepat sekali. Iya. Sehingga kita ini nanti pulang takut anakku ketularan. Nanti anggota keluargaku ketularan. Ini kan menimbulkan was-was ini. Iya, iya. Jadi itu memang kesadaran dari diri sendiri itu sangat penting. Itu jadi poin utama sebenarnya, Bu ya. Betul. Karena jaga diri sendiri juga berarti sudah menjaga lingkungan sekitarnya. Ya, Itu nanti yang akan dilakukan, masih akan kedepannya masih akan terus bersosialisasi ya Bu ya, terus tetap untuk masyarakat. semangat. Jadi kita akan tetap semangat karena ini untuk kepentingan kita bersama. Betul, betul. Bukan untuk kepentingan kita pribadi. Masih akan, ini masih perjalanan masih panjang seperti ya Bu ya, Ya, untuk tidak hanya untuk masyarakat Banyuwangi, tapi masyarakat seluruh Indonesia dan tentu saja seluruh dunia. betul. Ini Kita harus tidak hidup sendiri. Iya. Nggih. betul. Ini nanti perjalanan masih panjang. Sejumlah tokoh agama juga pasti akan masih terus membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih Bu Nikma sudah main ke studio kami Sama-sama, malam hari Mbak ini. Devi. Ditunggu nanti main-main lagi ke sini Bu, mungkin iya. bersama Siap. teman-teman muslimat yang lain. Siap, siap. Semoga memang pandemi ini cepat berakhir, kita semua bisa beraktivitas normal kembali, dan seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa kesadaran untuk menjaga diri sendiri itu penting dilakukan. Dan terima kasih pemirsa, sampai jumpa lagi di Ragam Cerita selanjutnya.